Di suatu pos jaga yang terletak di sebuah komplek pemukiman warga, terdapat seorang penjaga bernama Dito yang bertugas menjaga pos komplek tersebut semalaman. Malam itu, angin berbisik pelan di antara pepohonan yang mengeluarkan suara gemerisik yang menakutkan. Dito duduk sendirian di meja kayu dengan lampu yang berkedip-kedip, menyinari ruangan yang suram. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Dito mendengar suara langkah kaki yang bergema di luar pos. Hatinya berdetak kencang ketika ia memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu pos perlahan. Di luar, dia melihat tidak ada seorang pun di sana dan segera memeriksa segala hal di sekitarnya. Setelah memeriksa semua tempat, Dito kembali ke pos jaga. Di sana dia duduk sambil bermain game di handphonenya. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba dia mendengar suara wanita sedang mengobrol di depan pos jaga. Dito penasaran di jam segini masih ada wanita yang belum tidur dan masih mengobrol. Akhirnya, dia kembali memeriksa ke depan komplek. Ternyata tidak ada seorang pun di sana, yang ada suasana malam yang hening, gelap, dan sepi. Dito bingung, suara siapa yang dia dengar barusan padahal suara itu jelas sekali. Dia mulai merasa ada yang aneh dan segera menuju pos jaganya lagi. Dia mencoba mengalihkan kejadian tadi dengan memeriksa ke dalam komplek untuk melihat masih ada warga komplek yang belum pulang kerja dengan melihat jumlah kendaraan di depan rumah. Saat selesai memeriksa, kemudian hujan mulai turun malam itu, dia mulai menutup rapat pintu pagar komplek dan kembali ke dalam pos jaga. Namun, saat dia sedang duduk santai di pos tersebut, Dito mendengar seperti ada suara raungan yang dia dengar tapi tidak jelas dari arah mana. Lama-lama suara itu semakin jelas terdengar. Dito semakin yakin ada sesuatu yang tak wajar di pos ini. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya, sementara suara raungan semakin menjadi-jadi di belakangnya, seolah-olah mengikuti setiap langkahnya. Saat Dito memberanikan diri menoleh ke arah belakang, tiba-tiba suara itu berhenti. Dia melihat sekeliling, mencari-cari keberadaan suara yang misterius itu. Namun, apa yang ditemukannya membuatnya terpaku. Dari arah belakang badannya suara raungan tiba-tiba muncul, mengagetkannya dan hampir membuatnya terjatuh. Dan membuat suasana semakin menyeramkan. Dengan tangan dan kaki bergetar, Dito mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kemudian Dito berlari keluar komplek dan dia melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk mengobrol di depan komplek. Dia mencoba menenangkan diri di sana sembari sesekali melihat ke arah komplek tempat pos jaganya. Pemuda itu bertanya kepada Dito, tetapi Dito hanya diam saja terpaku atas kejadian yang barusan dia alami. Dito terlihat sangat syok. Suasana malam dan hujan yang semakin deras membuat Dito bingung dan takut. Tanpa dapat berbuat apa-apa, Dito kembali menuju pos jaganya dengan sisa-sisa keberanian yang dia punya. Ketika sampai di pos, dia tidak melihat apapun di sana. Dia kembali berada di dalam pos jaga dengan perasaan yang tidak tenang dan takut. Dia mencoba menghibur diri dengan bermain game di handphonenya. Dengan nafas tersengal, dia berkata sendiri, "Kalau mau di sini tolong jangan ganggu, ini ada kopi dan kue. Kita berbagi saja asal jangan ganggu saya kerja." Dito menyadari bahwa malam itu adalah pengalaman yang menyeramkan yang tidak akan pernah dia lupakan. Sejak itu, Dito jaga minta izin kepada warga komplek untuk ditemani bersama temannya ketika bertugas di pos jaga saat jaga malam selama beberapa hari.